Halo, halo. Mau review buku? Kelar baca buku Contagious. Jelek banget, gak ada ininya. Gak ada di judulnya. Why Things Catch On by Jonah Berger. Pertama, seperti biasa bakal bahas kenapa suka buku ini, kenapa nggak suka atau yang tidak disukai, yang mau di challenge, dan 3 key takeaways dari buku Contagious. Overall view dulu, apa sih buku Contagious ini, isinya apa gitu. Di sini Jonah Berger, dia salah satu bagian dari, dia dosen kali ya, dari Wharton School, University of Pennsylvania. Di psikologi gitu, dia membahas tentang kenapa ya suatu topik itu viral, kenapa suatu topik itu menular gitu. Jadi bisa dari satu orang ke orang yang lain gitu. Nggak cuma topik, bisa juga brand, bisa juga produk, bisa juga ya gagasan, ide, macam-macam kayak gitu. Jadi buku ini bahasnya tentang itu, tentang virality kali ya, viralitas gitu. Oke. Aku cuman kasih 2 bintang kali ini. Jadi kalau di Goodreads 2 bintang tuh artinya it's okay gitu. Let me explain gitu ya. Sebenarnya apa aja nih yang aku suka dan kenapa nggak suka juga gitu. Yang aku suka dari buku Contagious, pertama sih karena dia runtut ya, dia kronologis kalau menjelaskan. Sebenarnya wajar aja gitu, dan karena dia bentuknya riset, tapi bagusnya tuh riset, karena dia riset, dia tuh bisa bener-bener secara runtut menjelaskan bahwa awalnya kami berangkat dari pertanyaan ini, kemudian ternyata menemukan fakta seperti ini, gimana kalau kita coba dengan cara yang seperti ini gitu. Jadi benar-benar kronologis cara menceritakannya, orang akan mudah mengerti gitu tentang Contagious ini, gimana sih perjalanannya, journey-nya sampai dia menyimpulkan ada 6 hal gitu yang paling mempengaruhi tentang viralitas suatu topik, suatu ide, atau apapun itu tadi. Alur berpikirnya mudah dipahami, contohnya juga gamblang, dikasih link, dikasih dengan jelas itu buktinya apa aja gitu kan. Tapi entah kenapa menurutku dia tuh repetitif banget gitu, dan the repetition is quite annoying menurutku. Jadi meskipun aku tahu the repetition is the mother of mastery, jadi orang bakal bisa gitu ya, lebih paham akan suatu hal kalau diulang-ulang. Tapi menurutku di buku ini itu repetisinya bikin kesel. Jadi kayak repetisinya, iya sih dia mengutip lagi di konsep yang pertama, dia mengutip lagi contoh yang pertama, tapi itu berulang banget sampai aku kurang menikmati. Jadi itulah sebabnya kenapa aku cuman kasih buku ini 2 bintang gitu. Kemudian dari repetisi itu juga sebenarnya bisa gitu loh, kalau aku mau challenge si Pak Jonah Berger gitu ya, kira-kira kalau misalnya kita tahu, mungkin teman-teman pernah baca Atomic Habits gitu, di tiap akhir bab dia kan selalu kasih semacam ringkasan gitu kan, itu juga mengutip dari konsep-konsep yang ada di bab sebelumnya, tapi memang ringkas banget gitu, nggak bentuk narasi, jadi bentuknya tabel, mudah kita tahu apa sih yang ditambahin, apa sih yang mau dikaitkan dengan bab sebelumnya. Sedangkan kalau yang di buku Contagious ini dia bentuknya narasi yang panjang gitu, jadi cukup bikin ya annoyed aja sih, kesel sih ya enggak, cuman nggak enjoyful gitu, akhirnya tidak menyenangkan ketika membaca. Oke, terus 3 key takeaways dari buku ini. Aku ada 3 hal yang paling kena gitu menurutku di buku ini. Pertama adalah step-stepnya tuh clear dan doable gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang misalnya seorang content creator, misalnya peduli dengan viralitas suatu ide atau gagasan, pengen apa yang dipunyai karyanya itu menjadi viral, itu
ini semacam kayak checklist gitu. Jadi udah masuk ke ada 6 bentar apa aja ya. Udah masuk di social currency nggak gitu, atau udah mengandung trigger nggak, udah me-evoke emotion nggak gitu. Jadi kita bisa checklist kalau misalnya teman-teman memang peduli atas viralitas karya kalian gitu. Dan itu doable sih rata-rata, maksudnya udah dikasih contoh juga, jadi ya you should know how to apply it gitu. Terus aku suka bahwa dia realistis juga, dia menggarisbawahi bahwa memang ada topik-topik tertentu yang potentially more contagious than others gitu. Jadi kadang-kadang jujur ya, aku tuh agak skeptis ketika aku misalnya baca gitu banyak yang nulis tentang konten, creating content itself, tapi kemudian pasti semua ide tuh bisa gitu, kamu bakal kayak magically kamu tuh pokoknya kamu kerja keras, kamu bakal terus ini, kamu bakal bisa tuh, bakal viral, bakal dikenal, bla 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 gitu, bakal punya big social influencing gitu, kayak gitu-gitu. Nah, menurutku ini realistis bahwa memang nggak semua topik, nggak semua ide itu punya potensi untuk seviral ide yang lain gitu loh. Dan itu kan bisa dipahami ya. Misalnya kita ngomongin masalah politik gitu, ya yang bakal peduli adalah audiens di umur berapa sampai berapa yang terkena imbas dari politik, misalnya keputusan politik tersebut gitu. Terus ada juga topik-topik yang memang sangat niche gitu, yang sangat sempit ininya, jangkauannya, dan itu wajar aja gitu. Jadi nggak terlalu ngecap, ini realistis sekali. Aku suka di situ bagaimana Pak Jonah Berger menggarisbawahi bahwa ya nggak semua sih, tapi memang bisa kalau kamu pengen jadi viral, ini loh ada memang hal-hal yang mungkin banget untuk lebih contagious dibanding yang lain. Terus yang aku paling suka mungkin ya dari seluruh buku ini, poin ini deh yang kayak aku paling kena gitu ya, paling suka banget. Key takeaways-nya adalah dimana dia menjelaskan bahwa antara emosi, termnya yang selanjutnya adalah physiological arousal. Jadi kalau misalnya kita mengalami arousal secara fisik gitu, misalnya kita jogging, kita habis lari, kan ada denyut jantung yang lebih cepat, kemudian tekanan darah yang naik gitu. Ternyata itu berhubungan banget dengan bagaimana kita akan action gitu, berpengaruh pada behavior kita gitu. Nah itu aku suka banget. Kenapa? Karena aku meyakini bahwa memang dalam tubuh kita itu semuanya berhubungan kan, baik secara mental, psikis, fisik. Terus habis itu keputusan yang kita ambil, baik conscious or unconscious gitu. Nah di sini Pak Jonah Berger menerangkan, menjelaskan dan membuktikan bahwa memang seperti itu, bahwa behavior kita itu sangat tergantung. Misalnya kita habis lari sama kita diem-diem aja, itu ternyata kita lebih cepat memutuskan ketika kita habis lari gitu, ketika kita habis mengalami physiological arousal gitu. Jadi itu memancing gitu kira-kira, atau trigger our fight or flight response. Kayak dulu ketika kita masih di zaman dulu gitu ya, di manusia yang dulu, ketika kita harus catching food atau lari dari predator. Nah ternyata ada hubungannya kayak gitu. Jadi misalnya ketika teman-teman itu lagi leyeh-leyeh atau rebahan aja, sama dibanding ketika melakukan hal yang lain, bisa jadi kita memutuskan untuk sharing things itu lebih cepat ketika kita melakukan hal yang lain, gak lagi santai-santai aja kayak gitu. Itu sih aku seneng banget karena menggambarkan dan menjelaskan betapa terhubungnya antara kita memutuskan sesuatu sama emosi kita, sama juga keadaan fisik kita gimana. Oke, udah 3 key takeaways.
So that's all dari Contagious ini. 2 bintang apa 3 bintang ya, kayaknya pokoknya antara itu deh, 2,5 3 boleh lah. Itu yang aku lagi baca. Terus nextnya aku baca apa, anything, apa sih judulnya tadi, Anything You Want dari Anything You Want dari Derek Sivers. Sampai jumpa di kelar baca buku selanjutnya.